Ya, jadi Kan Anda sampai muntah banyak banget. ya, Kenapa? jadi sosok ini pengen membawa saya Ke tempatnya ya? tempatnya dia. Oke. Saya ingin ngadu ilmu juga sama kamu katanya. Oke. Tapi kamu akan saya bawa juga ke tempat saya. Saya bilang, saya nggak bisa. Kalau kamu nggak bisa bawa dari saya, kalau ingin komunikasi, ayo. Dia bilang emang sih soal wanita yang di paling bawah. Oke. Dia bilang iya. Sempat ada kejadian yang bahasanya kayak Dorong. kayak diempaskan, tapi diempaskan itu sama suaminya. Hah? Sama suaminya. Jadi dia ngomong sama saya. Lazim. Jadi istrinya itu lagi hamil. Oke. Istrinya, Hah? lakinya itu sedang main judi di sini, Oke. main kasino. Nah, pada saat istrinya mendatangkan suaminya itu kejadian di lantai 3. Berarti benar tadi yang di bawah Iya, kita ya, benar oke. lantai 3 yang tadi dilihat. Lantai 3. Pada saat suaminya bahasanya tidak Emosi. suka, Iya, emosi. tidak suka bahwa lu ngapain datang sini? Oh, Dia ngomong gitu. oke. Tidak terima dijemput. Betul, Oke. di- Didorong akhirnya. dan Oke, jujur aku kaget banget waktu tiba-tiba Kaden tuh bilang ternyata yang membuat tragedi atau bisa dibilang awalnya aku kan mikirnya itu insiden itu terjadi yang wanita hamil itu jatuh. Awalnya kan aku kira emang insiden dan nggak ada campur tangan dari makhluk halus. Dan ternyata itu tuh dikonfirm sama Kaden komunikasi sama makhluk yang ada di kali atau di sebelah tempat kita. Kalau ternyata suaminya sendiri yang ngedorong wanita itu sampai akhirnya terjatuh. Jujur di situ lagi-lagi aku bilang itu sedih banget karena kayak nggak kebayang aja gitu rasanya disakitin atau dilukain gitu sama orang terdekat atau orang tersayang. ini barusan dia ngomong, kamu ditunggu di atas sama penguasa kali yang ada di belakang kita. Penguasa kali Penguasa. di atas. Di paling atas katanya dia gitu. Kita coba ke atas. Saya juga pengen tahu apa sih. Dia ngomong, kamu akan lihat siapa sosoknya di itu. Oke, berarti ini tuh seperti satu tempat dan kita diajak untuk bermain di sini di mana setiap lantainya ternyata memiliki cerita yang Oke. berbeda. Beda. Ya, saya akan ke atas. Oke. Entah apa yang menunggu kami di atas, namun yang pasti sosok hitam besar yang sedari awal mencoba mengganggu penelusuran kami yang disinyalir berasal dari aliran Sungai Cisadane memang menjadi satu di antara penunggu gedung ini. Saya baru dengar di sini ada sosok bapak-bapak tinggi besar. Itu saya sendiri juga bingung dari mana. Lantas, sosok seperti apakah yang menantikan kami di akhir? Menuntaskan penelusuran kami, malam ini kami pun memutuskan untuk naik ke lantai teratas di mana disinyalir ada sosok astral penguasa Kali Cisadane yang menunggu kami. Dan benar saja, sesuatu telah menunggu kedatangan kami. Awas di situ ada sosok siluman yang kita bisa bilang siluman buaya putih. Cuma sangat panjang sekali. Oke. Sangat panjang sekali posisinya. Ini kepalanya pas banget lobang. Oke, ini. Badannya itu mau melewati tempat. Nah, Oh, pelan-pelan karena tapi berarti kan Anda Ya, di kali itu ada kerajaan. Apa itu berarti saya minta. penguasanya dia? Dan Ananda mencoba mengantisipasi gangguan dari sosok kuat berupa siluman buaya putih, serta mencoba menguak beberapa peristiwa yang berkaitan dengan sungai maupun gedung ini. Seolah memang memiliki energi yang kuat, salah satu audio kami mengalami gangguan hingga Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini nggak bisa dipakai ini. Assalamualaikum. Boleh nyalain lagi lampunya? Maaf. Kak Frisly, aku nggak tahu gimana cara komunikasinya. Tapi Fasya boleh bantu angkat lebih diangkat tubuhnya. Oke, udah. Oke. Oke, Kananda udah aman? Boleh Kan ada- dibantu Fasya. Bisa?
Pelan-pelan Kak Nanda. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Jadi sosok ini bilang sama saya penguasa kali ini sebelah sana kita. Penguasa, bahkan dulu sempat ada kejadian yang bisa kita bilang apa? Yang tenggelam itu penyebabnya dia juga. Jadi sosok buaya putih ini adalah penguasa ada kali yang sebelah sana ini. Oke. Kali. Kali yang Di samping kita ini ya? Samping kita ini. Dia bilang sama saya, dulu emang ada kejadian yang bisa kita bilang anak tenggelam di situ. Itu yang disebabkan sama makhluk yang ada di situ. Dia bilang kayak ubun-ubunnya itu kayak disedot. Saya nggak tahu nama makhluknya itu apa ya. Lembut atau apa saya Iya, nggak tahu. lembut namanya. Jadi dibuat hilang Jadi ketemunya tapi nggak ada iya, bagian ubu kepala. di- Udah bolong gitu. kayak disedot gitu. ubun-ubunnya. Nah, mungkin kita coba untuk ke sana. Kita lihat kalinya itu. Pelan-pelan. Pelan-pelan Kak Nanda. By the way, sobat deg-degan, maaf kalau memang terdengar banyak suara motor atau mobil, karena memang lokasi kita pun dekat dengan jalan raya. Iya, ini kelihatan nggak Itu ya di kalinya belakang? di pas banget di belakang kita. Jadi Ini emang kali yang gede banget Iya, sih. iya. Kali Dan gede kali banget. ini cukup terkenal ya, Betul. Kananda. bahkan soal mistisnya pun juga sempat dikenal juga kali ini. Oke. Nah, dia bilang, tadi saya bilangnya tadi itu, ada sosok anak kecil yang sempat tenggelam yang disebabkan sama makhluknya dia. Betul atau tidaknya kita nggak bisa mempercaya juga goib Iya, ya. benar. Dia bilang anak itu kayak disedot ubun-ubunnya pada saat ditemukan anaknya. Itu dengan Batok- kondisi kepala yang batok- bolong ya. Iya, bolong. Oke. Jadi kayak seperti tidak ada luka apapun tapi bagian kepala Iya, ya. iya. Tapi sama sih Faca, maksudnya pada saat tadi Kananda berkomunikasi dan berusaha untuk menarik dan mendapat potongan-potongan gambar itu, aku juga melihat sangat megah dan besar, adanya seperti istana yang besar dari bawah, Oke. sangat terang. Iya. Dan apabila sosok siluman buaya putih besar itu mencari korban, orang tuh akan melihat seperti ada penerangan dari bawah Iya. air. Oh, Jadi seperti ada memang mereka, cahaya. ya, mereka memberikan tanda sebelum mengambil nyawa. Dan itu memang sesuatu yang mereka yakin kalau lu nggak akan bisa ngebuang kita Betul banget, gitu. betul Makanya banget. tadi mereka datang untuk menantang Kananda, mereka datang untuk berkomunikasi. Ya. Karena menurut mereka di tempat ini tuh bisa menjadi tempat kedua, option Betul, dari mereka betul banget. menunjukkan eksistensinya. Betul Fasya. banget. Jadi kenapa tempat ini dijadikan tempat yang kedua, Visi? Saya tambahkan juga bahwa tempat ini sempat ada kejadian-kejadian mungkin yang kita bisa bilang Tragedi-tragedi yang ya. sangat menyedihkan juga. Ya. Ada bahkan makhluk goib itu kan senang tempat-tempat yang dulunya itu ada kisah-kisah ataupun kejadian-kejadian entah pembunuhan ataupun ada sosok yang meninggal. Itu dia makhluk goib itu paling senang tempat ini. Nah, tempat ini adalah option yang kedua makhluk yang ada di kali itu untuk menempati juga tempat yang ada di sini. Oke, pemirsa sobat deg-degan, aku udah dapat sih kesimpulan dari tempat ini bahwasanya emang tempat ini dihuni oleh berbagai macam sosok ya. Betul. Dari mulai di lantai 1 kayak yang Frisly bilang ada sosok wanita hamil. Di lantai kedua kita bertemu sosok dari kali, Nenek-nenek tadi. ya nenek-nenek. Lalu di lantai selanjutnya kita bertemu sosok yang dari kali ya, yang kan Ya, ada sempat bilang pasukan-pasukannya. yang mengajak adu ilmu ya, Iya. bisa dibilang ya. Dan sampailah kita ke tempat terakhir. Tadi juga sempat oh ada ya, tadi yang juga sempat ada korban. komunikasi dari kejadian Kejadian dulunya. iya 98, kerusuhan 98 yang lumayan 98. besar. Ya. Ternyata terjadi di sekitar sini Yap. juga. Dan Sampai akhirnya kita di atas dan bertemu dengan sosok yang paling kuat siluman, dari ya. belakang. Ya. Oke, kalau kesimpulan yang aku dapat dari tempat ini sih emang banyak banget peristiwa tumpang tindih yang terjadi bukan cuma di tempat ini tapi juga di wilayah sekitar sini, dari mulai tragedi wanita yang didorong sama suaminya sendiri itu, terus juga bahkan tragedi yang tercatat nasional tapi mungkin tidak secara detail ya, seperti kerusuhan 98, ada korban juga di tempat ini,
Sampai tempat ini tuh ternyata berkaitan dengan kali di sebelah kita, yaitu Kali Cisadane. Tak mampu dipungkiri, penelusuran kami malam ini mengalami gangguan yang cukup hebat. Hingga kami pun memutuskan untuk tak melakukan uji berani malam ini. Akan tetapi, tuntas sudah penelusuran kami malam ini demi menguak peristiwa kelam yang berada di gedung ini. Tak hanya satu, melainkan sederet peristiwa yang tercatat ataupun sengaja dilupakan demi menghilangkan stigma menyeramkan bahwa kita sebagai manusia secara tak langsung hidup berdampingan dengan mereka yang tak kasat mata.